Salam sejahtera umat Tuhan di GKI Kalideres yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali boleh menyapa Bapak Ibu dalam sapaan gembala pada pekan ini. Semoga semua kita dalam keadaan yang sehat dan terus kuat dalam iman, pengharapan, dan cita kasih akan Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, dengan rasa syukur dan pujian yang mendalam, kami menyambut firman Tuhan pada saat ini, juga menyambut anugerah Tuhan yang luar biasa dengan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Sapalah kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohonkan doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang dialaskan pada pembacaan Mazmur pasal 33 yang kita akan jadikan sebagai landasan untuk merenungkan sebuah tema tentang hati yang memuji Tuhan. Saya ingin membacakan 4 ayat pertama firman Tuhan dalam Mazmur 33 berkata demikian. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Hati yang memuji Tuhan. Umat Tuhan, ada sebuah doa yang belum lama ini saya dapatkan di internet, sebuah doa yang menyentuh hati tentang ajakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Doa itu berkata seperti ini, saudara-saudara. Tuhan, sumber kehidupan kami. Ada hari-hari ketika beban yang kami pikul melukai bahu kami dan membebani hidup kami. Dikala jalan tampak suram dan tak berujung, langit kelabu dan mengancam. Dikala hidup kami tidak memiliki musik di dalamnya, dan hati kami kesepian, dan jiwa kami kehilangan keberanian. Ya Tuhan, banjirilah jalan kami dengan cahaya. Arahkanlah mata kami ke tempat di mana langit penuh dengan janji-Mu. Selaraskanlah hati kami dengan musik keberanian. Beri kami keselarasan dengan para pahlawan iman dan orang-orang kudus-Mu, supaya kami tetap bersemangat, berkomitmen, mendorong semua jiwa orang yang melakukan perjalanan bersama-sama dengan kami menuju kehormatan dan kemuliaan dalam nama-Mu. Setelah ini sebuah doa yang sangat menyentuh, sebuah doa yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh memohon agar Tuhan membanjiri kita dengan cahaya kasih-Nya, cahaya kemuliaan-Nya, mendorong kita untuk mengarahkan hati kita penuh dengan keberanian menghampiri Allah dalam berbagai cara, doa-doa, pujian, ibadah, bahkan dalam keselarasan hati dengan para pahlawan iman di masa yang lampau. Saudara umat Tuhan, Mazmur 33 ini juga merupakan sebuah mazmur pujian dari Daud yang mengajak umat Tuhan, semua orang yang membacanya, untuk turut memuji Tuhan bersama-sama dengan Dia. Nah, di Mazmur ini ada beberapa alasan yang diungkapkan oleh Daud untuk kita pakai, kita jadikan sebagai landasan kita untuk memuji Tuhan. Yang pertama misalkan, memuji Tuhan karena kuasa kreatifnya dalam mencipta segala sesuatu. Diungkapkan dalam ayat 6 dan 7, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya.
telah jadi. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Jadi Allah yang kreatif, Allah yang terus mencipta, menjadikan hal-hal yang besar dan indah dunia ini merupakan landasan untuk kita memuji Tuhan. Kagum pada Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, yang berkarya dalam alam semesta ini. Lalu yang kedua, ada juga alasan memuji Tuhan karena segala hikmat dan perhatian Tuhan. Ayat 10 dan 11 diungkapkan bahwa Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Rencana bangsa-bangsa itu akan memang gagal atau akan mungkin berakhir dengan kefanaan, kesia-siaan, dan kehancuran. Tetapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya, tetap baik adanya, tetap indah adanya, dan tetap memberikan satu jalan keselamatan, kemajuan, dan kekekalan kepada hidup manusia. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, memuji Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar dan juga karena keselamatan Tuhan untuk umat manusia. Kita perhatikan ayat yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi kasih Tuhan itu memang luar biasa besarnya kepada orang-orang yang takut akan Dia atau kepada umat manusia. Dia memperjuangkan mereka, jiwa mereka dilepaskan daripada maut, mereka dipelihara oleh Tuhan pada masa-masa yang sukar, dan mereka sungguh-sungguh dirawat, dijaga, dilindungi dengan cara Tuhan yang indah dan mulia. Jadi ada banyak hal, bahkan hal-hal yang lain lagi yang layak kita pakai sebagai dasar untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara umat Tuhan, inti dari semua ini adalah bahwa memuji Tuhan itu adalah keharusan bagi orang-orang percaya. Dan memuji Tuhan itu harus dilandaskan pada kepercayaan dan kemelekatan yang mendalam kepada Tuhan. Seringkali kita jatuh ke dalam kesalahan atau pencobaan oleh karena kita berupaya melakukan segala sesuatu secara sendirian. Kadang memang berhasil juga, saudara-saudara. Namun kita merasa bahwa melakukan segala hal sendirian menjadi hal yang lebih baik. Bahkan juga banyak orang berupaya untuk melakukan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Misalnya mencari pasangan hidup tanpa melibatkan Tuhan. Apa yang baik dalam pemikiran, apa yang menyenangkan dalam pemikirannya, itu yang kemudian diutamakan dan itu yang kemudian dikejar. Atau mencari pekerjaan atau membangun usaha tanpa melibatkan Tuhan. Apa yang paling menguntungkan, apa yang cepat mendatangkan keberhasilan atau kekayaan, itu yang kemudian dikejar dan diutamakan. Bahkan terkadang semua hal dihalalkan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, ya, hasil yang cepat. Atau mungkin juga kita bergaul tanpa melibatkan Tuhan. Yang penting apa? Mendapatkan teman yang menyenangkan, teman yang bisa membuat kita happy, hura-hura begitu ya. Itu yang kemudian diutamakan, bukan teman yang membawa pada kemajuan hidup, kemajuan rohani, pertumbuhan karakter. Ini yang kadang-kadang orang lupa untuk dikejar dan diutamakan. Saudara, kalau kita mengejar model kemandirian yang seperti ini, saudara, kita akan dibawa makin jauh dari Tuhan dan makin kehilangan rasa kagum, rasa yang kuat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan semakin ogah,
untuk melibatkan orang lain, melibatkan Tuhan terutama dalam pekerjaan atau dalam karya kita sehari-hari. Saudara umat Tuhan, pada hari ini pemazmur mengajak kita untuk mengingat akan pentingnya selalu membungkus hati kita dengan pujian dan penyembahan, dengan rasa kagum yang mendalam kepada Tuhan. Dengar kembali dengan lebih peka suara hati kita, nurani kita yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk kita semakin diajak memuji, menyembah Tuhan, melekat dalam perasaan kagum kepada Tuhan. Dikala kita tahu apa yang mesti kita lakukan, atau mungkin tidak tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara, itu waktu yang paling tepat untuk mendekat kepada Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Saudara, memuji Tuhan merupakan awal yang indah untuk mengawali hari, dan juga momen yang indah untuk mengakhiri hari-hari kita. Dengan kembali mengingat, mengenali, memahami tentang ciptaan Tuhan, tentang cara kerja Tuhan, tentang kekuasaan, hikmat Tuhan, dan cinta kasih Tuhan. Setelah itu merupakan momen atau kandungan untuk kita terpanggil memuji dan menyembah Tuhan. Kita mungkin beda dengan Daud yang Daud sangat menguasai banyak alat musik, saudara, yang dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mungkin tidak sepandai Daud dalam menguasai berbagai instrumen musik, saudara. Namun yakinlah bahwa instrumen yang paling penting, instrumen yang paling berharga untuk memuji Tuhan adalah hati kita. Hati yang penuh dengan rasa kagum dan takjub akan Tuhan. Hati yang terus mau melekat dan mendekat kepada Tuhan. Hati yang mau memuji Tuhan setiap waktu. Itu yang paling indah dan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.